Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada journey kali ini kita akan melakukan perjalanan sepanjang tol Bocimi, yaitu tol Bogor, Ciawi, dan Sukabumi. Dalam keadaan hujan, lumayan hujannya agak lebat. Nah, kita nikmati perjalanan ini sambil sangat hati-hati. Sebelumnya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, kita sudah sampai di pintu gerbang tol Ciawi. Baik, di pintu tol gerbang ini kita harus ambil yang jalur dua jalur paling kanan. Ya, kenapa? Karena di depan itu nanti ada kontraflow, dimana kalau kita ambil di sebelah kiri nanti kita akan motong jalur ke kanan yang agak membahayakan. Oke, kita tap dulu sekarang. Oke, agak pelan-pelan. Yang dari jalur kiri tadi tidak ngambil di dua jalur kanan, jadinya motong seperti ini ya. Nah, ini kita harus hati-hati. Dari kanan juga ada, karena tadi kita di jalur kedua. Oke, lanjut. Kita gas. Nah, keadaannya begini ya, kontraflow-nya seperti ini. Dan ini biasanya diberlakukan di Sabtu atau hari Ahad ya. Selalu seperti ini. Karena untuk menghindari macet yang ke arah Sukabumi, supaya tidak terhambat dari akses dari orang-orang yang mau ke arah puncak. Oke, di depan agak melambat. Tetap berhati-hati karena ini hujannya sangat-sangat lebat. Dan video ini saya ambil tidak ada yang saya cut ya. Jadi ini supaya kita bisa merasakan feel-nya dan juga bisa menghitung ukur waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke ujung tol ini. Kebetulan ujung tol ini sebenarnya dia panjang ya, tapi ujung tol ini baru dibangun sampai Parung Kuda. Oke, mulai kita lihat di sebelah kiri yang mau ke puncak udah mulai macet, stuck ya, berhenti. Nah, ini ingat-ingat bagi yang mau ke Sukabumi, ambilnya jalur kanan terus. Nah, seperti itulah keadaan kalau Sabtu Ahad menuju puncak. Baru keluar pintu tol Ciawinya saja sudah langsung ketemu macet tidak bergerak. Tapi yang anehnya nggak kapok-kapok ya, orang liburan ke puncak tuh nggak kapok-kapok. Oke, siap-siap. Di depan kita akan masuk ya, selesai dari kontraflow kita akan masuk ke arah kiri. Nah, ini mulai melambat di jalur kontraflow-nya. Nah, ini agak tenang karena di jalur sebelah kirinya itu dipasang kon ya. Jadi udah dialihkan semua ke kiri. Oke, nah yang jalur paling kiri itu bisa kita lihat itu yang ke arah puncak. Ya, itu keluar ke puncak. Yang masih lewat sini nanti dia ketemu di perapatan ya. Nah, makanya ada juga yang ke puncak masih lewat lurus ini. Tapi nanti dia keluar di depan. Kita masih lurus. Oke, nah itu pintu keluar yang ke arah puncak. Nah, kita masih lurus ya. Oke, tol Bocimi ini mempunyai karakter bahwa jalanannya ini memakai beton. Mayoritas ya, walaupun ada yang memakai aspal, itu biasanya di
di saat kita melewati jembatan. Cuma itu sedikit. Kebanyakannya itu pakai beton. Jadi kalau hujan seperti ini harap berhati-hati. Udah gitu konturnya ini juga dia kebanyakan turunan panjang. Ya, turunan panjang. Jadi harap hati-hati, selalu lihat di belakang kita. Kalau saya sih nyetir di oh ya, sebentar. Nah, sebelah kiri ini lagi ada rombongan Land Rover ya, Land Rover Club. Nah, ini mobilnya cakep-cakep dan antik-antik ya. Oke. Nah, ini unik. Ini saya hiburan tersendiri nih. Oke. Nah, di depan masih ada lagi. Nah, tuh satu ya. Ada satu lagi. Oke. Nah, itulah mobil-mobil Land Rover yang masih merawatnya. Saya salut sama mereka. Ya, selain duit, ya juga harus mempunyai kecintaan kepada otomotif. Kalau tidak, agak susah merawatnya ya. Oke, balik lagi kepada tadi bahwa kontur di jalanan tol Bocimi ini mayoritasnya itu adalah beton. Nah, ini dikhawatirkan karena beton itu dia kurang menggigit ya terhadap ban. Jadi kita kurang istilahnya tuh kurang nempel. Ya, jadi apalagi kalau lagi hujan deras begini, jadi saran saya kurangi kecepatan. Oke, terus berikutnya konturnya juga menurun. Nah, ini ada truk-truk gede gitu ya. Tadi kontainer, terus truk-truk gede gitu. Biasanya yang paling banyak lewat sini adalah truk Aqua, karena ada pabrik Aqua di Sukabumi. Nah, ini seperti kita lihat jalanannya beton, menurun, dan hujan lebat. Nah, ini yang harus dilakukan adalah sering-sering lihat belakang. Takutnya ada truk besar yang dia remnya blong. Ya, jadi kita bisa antisipasi. Jadi jangan nyetirnya tuh saking panjangnya ini tol dan pemandangannya itu enak gitu ya. Tapi kita lupa bahwa ada bahaya yang selalu ya mengintai di jalanan tol. Jadi harus tetap waspada, lihat kanan kiri, depan belakang. Jangan terlalu asik melihat pemandangan, tapi kita lupa ya, takutnya ada bahaya yang mengintai dari belakang, kanan, kiri, depan ya. Seperti itu. Oke, bisa kita lihat pemandangannya tuh Masya Allah, benar-benar indah sekali ya pemandangan di tol Bocimi ini. Beda sama tol Cikampek ya, itu udah kanan kiri tengah beton semua ya, apalagi ditutup sama jembatan MBZ, ada LRT ya. Kalau ini beda, ini beda banget. Di sini tuh di jalanannya ini udah panjang dan pemandangannya indah gitu ya. Terus juga kalau buka kaca sedikit itu dinginnya minta ampun. Ya benar-benar seger. Dan yang paling enak itu di sini lalu lintasnya masih senggang ya. Masih jarang orang lewat sini. Jadi benar-benar kita bisa menikmati perjalanan ya, nggak stres. Biasanya kalau tol tuh kalau terlalu lambat kita dikejar-kejar orang, ya masuk jalur kanan terlalu cepat. Oke, ini ada gerbang tol di tengah-tengah tolnya. Kita tap 1 kali kartu. Ini gerbang tolnya juga baru sih ini. Sebelumnya nggak ada, di pintu keluar aja ya. Lumayan, gerbang tolnya juga banyak ya. Jadi untuk mengantisipasi mungkin untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin udah macet ya. Oke guys, tetap hati-hati kanan kiri keluar dari gerbang tol. Kita lanjut lagi, kita ambil jalur kanan. Biasanya ketemu ini truk apa depan ya? Oh, truk medium ya. Biasanya ketemunya tuh mobil pick up yang bawa sayur atau bawa ikan. Oke, di depan itu ada pintu keluar, itu ke arah Caringin. Jadi di sini ada 3 pintu keluar di tol Bocimi ini saat ini.
pertama ya Caringin itu, yang kedua nanti ada Cigombong. Nah, yang terakhir itu baru kita keluar Parung Kuda. Oke, seperti kita lihat bersama pemandangannya, Masya Allah ya. Awannya itu juga indah ya, kayak lukisan. Terus juga kita melewati beberapa jembatan. Yang di bawah itu sudah pasti sungai ya. Nah, ini keluar pintu tol Caringin. Oke, kita lanjut terus. Di kanan, di depan ada mobil. Paling enak memang di depan ada mobil ya. Kenapa? Karena sebagai pembuka jalan. Dan kalau saya biasanya jaga jarak. Namun kebiasaan orang Indonesia tuh, saya juga nggak ngerti. Kebiasaan orang Indonesia tuh kalau nyetir kayak di sirkuit balap gitu ya. Jadi sama mobil depannya tuh ditempel gitu, tempel terus karena dia mau mendahului gitu. Sebenarnya hidup ini indah gitu ya. Yang bikin nggak indah itu orang-orangnya. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang orang-orangnya itu bikin kita nyaman, itu bener deh, itu udah istilahnya udah kayak surga ya, surga sementara di dunia ya. Jadi saran saya kalau yang nyetir itu nikmatilah ya, nyetir itu supaya kita juga bisa menikmati, orang lain juga bisa menikmati ya. Jangan mengintimidasi pengendara lain dengan menempel ya, dengan menempel ketat gitu ya. Kenapa? Karena tidak semua orang itu mempunyai mental yang bagus. Ada yang ditempel, ada yang diklakson, ada yang digas, meraung gitu ya, dia panik, malah jadi bikin celaka. Ya, ada yang memang mentalnya kuat, ada yang emosian ya. Jadi kenapa dia bisa emosi? Karena terpancing gitu ya. Nah, saran saya sih ya nyetirlah dengan santai ya, dengan santun, jaga jarak, jangan mengintimidasi dengan memepet-mepet ke mobil depannya atau ke mobil sampingnya. Kalau mau pindah jalur, kasih sen gitu ya, kasih sen, kita lihat dia ngasih atau enggak. Tapi yang udah depannya ngasih sen, kalau bisa yang di belakangnya kita kasih ya. Kan enak hidup kayak gitu ya, saling menghargai ya, saling membantu ya, tidak egois. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat hidup tuh kita nyaman ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada mobil travel sebelah kiri. Nah, di sini juga ada beberapa mobil travel. Kalau nggak salah ada 2 itu ya. Ke arah Sukabumi. Ada dari Jakarta tentunya. Ada Bhinneka ya. Ada Bhinneka atau disebutnya biasanya BISA, BHISA. Ya, ada satu lagi itu saya lupa tuh namanya. Oke, kita masih ambil jalur kanan, awannya begitu indah, kanan kiri itu pemandangan hijau, dan tidak ada yang menutupi. Jadi kalau di tol ini semua kelihatan luas gitu ya, dan ini membuat kita bisa healing lah. Oke, seperti kita ketahui kita sudah berjalan sekitar 13-14 menit. Dan ini memang tidak ada skip-skipan, kita lewati terus, kita record terus perjalanan ini. Dan bisa kita lihat sendiri bahwa sampai sejauh ini jalanannya masih senggang. Walaupun keadaan hujan, terus sekarang juga udah agak reda ya, tapi masih kosong ya. Saya bilang tol di area Jawa Barat, Jawa gitu ya, sekosong ini alhamdulillah ya, padahal deket dari Jakarta ini ya. Oke, kita konvoy istilahnya berurutan sama mobil depan. Bisa kita lihat saya selalu menjaga jarak. Kenapa? Karena supaya kita nyetirnya nyaman, orang lain juga nyetirnya nyaman ya. Perjalanan ini bisa kita nikmati ya, tidak membuat kita stres. Oke, itu ada tanda. Tanda di depan ada pintu keluar. Pintu keluar Cigombong. Nah, Cigombong ini
Kalau yang mau ke Lido, Danau Lido ya, dan sebagainya, ada lagi area sana di daerah Cigombong itu pariwisata ya, tempat-tempat spot-spot bagus. Nah ini keluarnya di sini Cigombong, nanti keluar, nanti ketemu pertigaan. Nah itu beloknya ke kanan ya, jangan ke kiri. Kalau ke kiri ke Sukabumi, mendingan kita lewat tol aja terus seperti ini ya. Nah, itu ke kanan ke Danau Lido ya. Oke, ini pintu tol Cigombong, kita masih lurus. Nah sejauh ini saya berani ambil jalur kanan terus. Sebenarnya sih yang enak jalur kiri ya, karena bisa menikmati indahnya pemandangan di tol Bocimi ini. Ya, nggak ada duanya lah pemandangan di tol Bocimi ini, dengan hamparan yang hijau, terus masih luas pemandangannya, terus juga udaranya, terus juga lalu lintasnya kosong ya. Oke, mudah-mudahan dengan melihat video ini bisa menjadikan gambaran ya, betapa perjalanan di tol Bocimi ini pada saat hujan dengan jalanan beton. Oke, yang tadi saya bilang dari tol Cigombong menuju pintu tol Parungkuda, ini hati-hati ya. Ini bisa kita lihat jalanannya menurun terus ya. Jalannya menurun terus nih. Menurunnya panjang terus. Nah, ini harus hati-hati. Agak-agak mikir sedikit ya sama keluarga di rumah, walaupun jalanannya lurus, panjang, menurun, jangan malah digas terus ya. Dikurangin lah gasnya. Ya supaya kita juga bisa selamat dan orang lain juga tidak celaka gara-gara kita, seperti itu. Oke, masih panjang nih guys turunannya. Oke, sejauh ini perjalanan sudah sekitar 17 menit menuju 18 menit. Namun tidak ada kendala, macet juga enggak. Ya, yang nyetir sejauh ini masih pada sopan-sopan. Enak lah, saya benar-benar menikmati perjalanan ini ya. Nah, ini masih menurun terus ya. Panjang sekali menurunnya. Ini tetap harus hati-hati sekali ya. Oke, kita melewati jembatan nih ya. Yang model beton kanan kiri seperti ini nih jembatan. Nah, ini jembatannya panjang nih. Dan ciri-ciri kita berada di atas jembatan adalah jalanannya di aspal, bukan beton. Oke, kita sudah lewati jembatan karena sudah masuk jalanan beton kembali. Oke, ada aspal sedikit, tapi abis itu masuk lagi ke beton. Nah, ini yang saya bilang harus hati-hati ya, karena beton itu dia tidak mencengkeram ban. Oke, perjalanan sejauh ini sudah 19 menit. Masih melihat hamparan hijau kanan kiri. Udara juga masih bersih. Kita masuk jembatan lagi. Oke, ini masih menurun terus ya. Jalanannya masih menurun. Bagi yang mau ke Sukabumi, yang sudah pernah ke Sukabumi dan merasakan macetnya sebelum ada jalan tol ini, maka sekarang syukurilah. Walaupun kita harus bayar, tapi alhamdulillah ya, dibandingkan kita harus lewat jalan biasa yang macetnya
Masya Allah ya. Oke, jalanannya menurun terus. Agak curam sekarang turunannya. Oke, pertanyaannya, jalanan tol sepanjang ini kita nggak lihat ada tiang lampu jalannya dari tadi. Dan itulah negatifnya ya, atau kekurangannya dari jalan tol Bocimi ini. Gelap kalau malam. Ya, penerangannya nggak ada. Ya, itu PR-nya. Mungkin ke depannya ya. Karena ini tol juga relatif baru. Tapi sejauh ini yang saya sering lewati ini, sejauh ini tol Bocimi patrolinya ada. Ya, kita lewat malam ada patrolinya. Sering saya jumpai ya. Oke, sudah 21 menitan kita berjalan hanya untuk menunjukkan kepada rekan-rekan bagaimana tol Bocimi ini jaraknya dan jarak tempuh waktunya dan kontur-konturnya dan sebagainya macamnya, obstacle-nya juga, terus suasananya, kondisi jalannya ya seperti itu. Jadi semoga ini bisa menjadi referensi juga dan juga bisa menikmati video ini dalam perjalanan di tol Bocimi. Oke, ini jembatan panjang lagi ya. Nah, ini mulai menanjak dikit. Ya, menanjak dikit memang, tapi habis itu turunan lagi. Oke, menanjaknya sih sedikit aja nih, dibanding turunan yang dari tadi menurun terus. Nah, ini mulai menurun. Oke, sudah mau pintu keluar. Ini jalanannya menurun terus. Oke, mulai ambil kiri. Karena lurus tuh sebenarnya bisa, tapi belum dibuka. Belum jadi kali jalanannya ya, masih proses. Oke, tinggal satu jalur karena kita udah mau jalur keluar. Di depan ada mobil box agak besar. Kita harus tetap jaga jarak. Pintu keluar tolnya unik ya, nggak langsung pintu, dia belok-belok dulu. Bahkan melewati terowongan dulu. Ya unik, pintu keluarnya unik, nggak langsung ya. Nah, sebenarnya pintu tol kalau dibikin seperti ini mengurangi kemacetan ya di gerbang tol. Harusnya bisa dibikin ini seperti yang di tol Bocimi ini. Oke, di depan sudah gerbang tol. Sampai gerbang tol Parung Kuda dari tadi yang gerbang tol Ciawi sekitar 25 menit. Dengan
dengan kecepatan sedang ya. Oke, di sebelah kiri itu ada tempat pemberhentian sementara untuk yang mau ke WC dan sebagainya, tapi nggak ada makanan ya. Di situ juga nggak ada pom bensin. Oke, lanjut terus. Saya ingin liatin di ujungnya itu sebelum masuk ke jalan raya ya. Jalan tolnya habis itu seperti apa. Yang jelas bisa dilihat sendiri ini menurun ya. Menurun dan di depan itu pertigaan. Oke, rekan-rekan, sampai sini perjalanan kita dan saya ucapkan terima kasih.